Metode ini membagi data menjadi dua kelompok untuk dimasukkan ke dalam kolom X. Untuk pembagian kelompok ini, dari tahun 2014 hingga tahun 2024, yaitu ada 10 tahun. 10 tahun ini dibagi menjadi dua, jadi masing-masing kelompok yaitu ada 5 tahun. Tapi karena ini ganjil, kita akan membuat dua kelompok ini masing-masing ada 6 tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dan di kelompok berikutnya, kita akan menaruh kembali tahun 2019 beserta unitnya di kelompok 2. Lalu akan menjadi seperti ini. Pada kolom semi total, ini adalah jumlah dari setiap kelompoknya. Pada kelompok pertama itu adalah dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Di kelompok 2 ini dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada kolom semi total, jika kita jumlahkan pada kelompok satunya berjumlah 311.808. Dan pada kelompok 2 itu bertotal 330.571. Pada kolom semi average ini, perhitungannya yaitu semi total dibagi dengan 6. 6 itu didapat dari per kelompoknya itu ada 6 tahun. Jadi 311.808 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 51.968 untuk kelompok pertama. Dan untuk kelompok keduanya, yaitu 330.571 dibagi dengan 6 sama dengan 55.095. Dan untuk kolom tahun X ini, karena tiap kelompoknya ada 6 tahun, yang berarti angka genap, maka akan diisi oleh angka ganjil yang dimulai dari angka minus, yaitu seperti -5, -3, -1, dan kita lanjut dengan angka positif, yaitu mulai dari angka 1. Lalu berikutnya 3, 5, hingga angka ganjil berikutnya, sampai di tahun 2025. Semua kolom tabel pada metode average ini telah terisi. Selanjutnya kita akan ke perhitungan. Di sini, nilai A diambil dari rata-rata kelompok pertama, yaitu A sama dengan 51.968, nilai yang ini. Berikutnya, 55.095 dikurang 51.968, nilai yang ini. Dibagi dengan 6, yaitu tiap kelompok yang berisi 6 tahun. Sama dengan 55.095 dikurangi 51.968 adalah 3.127, lalu dibagi 6, sama dengan 521,16. Lalu B sama dengan 521,16 dibagi 2, sama dengan 260,58. Dan kita akan menghitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Sama dengan nilai A-nya adalah 521,16 ditambah nilai B-nya adalah 260,58 dikalikan dengan X-nya yaitu 19. Nilai 19 ini didapat dari tahun 2025 pada kolom X. Setelah nilai B dan nilai X dikalikan, maka 521,16 ditambah 4.951,02. Jadi sama dengan hasilnya adalah 5.472,18. Berikutnya adalah perhitungan yang terakhir, yaitu menggunakan metode regresi linear berganda. Pada metode ini terdapat 5 kolom seperti sebelumnya. Pada kolom pertama ada kolom tahun, kolom hasil penjualan atau Y, biaya promosi atau X, kolom X kuadrat, dan yang terakhir adalah kolom XY. Pada kolom tahun, hasil penjualan dan biaya promosi sudah terdapat datanya terlebih dahulu, dan di sini kita akan mencari nilai X kuadrat dan nilai XY-nya. Pada kolom X kuadrat ini, seperti sebelumnya, nilainya dapat dari kolom X, yaitu kolom biaya promosi atau X yang dipangkatkan. Jadi 52 kuadrat adalah 2.704, dan pada tahun berikutnya akan diisi dengan cara yang sama, sampai di tahun 2024. Lalu di sini kita akan menjumlahkan dari tahun 2014 hingga tahun 2024-nya. Maka hasilnya menjadi 54.213.
Dan kolom yang terakhir yaitu adalah kolom XY. Kolom XY ini didapat dari hasil penjualan atau Y dikalikan dengan biaya promosi atau X. Maka di sini 38.693 dikalikan dengan 52 adalah 2.012.036. Dan untuk tahun berikutnya diisi dengan cara yang sama sampai di tahun 2024. Dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 49.860.743. Setelah semua tabel telah terisi, selanjutnya kita akan ke perhitungan. Pada metode regresi linear berganda ini menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat, lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat. Lalu dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi sigma X yang dikuadratkan. Sama dengan, di sini kita akan memasukkan angkanya, yaitu sigma Y senilai jumlah pada kolom Y, yaitu 572.035. Dan nilai sigma X kuadratnya adalah 54.213. Maka di sini 572.035 dikalikan dengan 54.213, lalu dibagi nilai N-nya itu kita dapatkan dari total tahun dari 2014 hingga tahun 2024 adalah 11 tahun. Maka nilai N-nya adalah 11. Lalu dikalikan dengan sigma X kuadratnya adalah senilai 54.213. Kemudian kita kurangi dengan nilai sigma X-nya itu 757 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY itu ada di kolom ini. Kolom XY senilai 39.860.743. Kemudian kita bagi dengan sigma X yang dikuadratkan, yaitu yang ini, 757 kuadrat. Kemudian 572.035 dikali dengan 54.213 hasilnya adalah 31.11.733.455. Dibagi 11 dikali 54.213 hasilnya adalah 596.343. Kemudian kita kurangi 757 dikali dengan 39.850.743 hasilnya adalah 30.174.582.451. Kita bagi dengan 757 kuadrat, maka hasilnya adalah 573.049. Lalu kita kurangi 31.011.733.455 dikurang dengan 30.174.582.451 adalah 837.151.004. Dan yang bawahnya 596.343 dikurangi 573.049. Hasilnya 23.294. Kemudian 837.151.004 dibagi dengan 23.294 hasilnya adalah 35.938. Berikutnya kita akan mencari nilai B-nya, yaitu dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY. Dibagi N dikali sigma X kuadrat. Dan dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. Nilai N-nya itu adalah 11, lalu 11 dikalikan dengan sigma XY. Nilai sigma XY itu adalah yang ini, 39.860.743. Lalu kita bagi nilai N, yaitu 11 dikali sigma X kuadratnya, yaitu 757. Maka 11 dikali 757 kuadrat. Lalu dibagi nilai N dikali dengan sigma X kuadrat. Maka 11 dikalikan dengan 54.213. Lalu kita kurangi nilai sigma X dikali sigma Y. Nilai sigma X-nya itu yang ini, pada biaya promosi, yaitu 757 dikali dengan sigma Y-nya, hasil penjualan 572.035. Kemudian dibagi sigma X yang dikuadratkan pada kolom biaya promosi, yaitu 757 kuadrat. Lalu kita jumlahkan, 11 dikali dengan 39.860.743 adalah 438.468.173. Dibagi 11 dikali dengan 54.213 adalah 596.343. Dikurang 757 dikali dengan 572.035 adalah 433.030.495. Dibagi hasil dari 757 kuadrat adalah 573.049. Selanjutnya akan kita totalkan. 438.468.173 dikurangi 433.030.495 adalah 5.437.678. Dibagi dengan 596.343 dikurangi 573.049 adalah 23.294. Hasil dari 5.437.678 dibagi dengan 23.294 adalah
233. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Lalu kita akan memasukkan nilai A didapat dari perhitungan yang ini sebesar 35.938. Lalu ditambah dengan nilai B-nya yang kita dapatkan tadi yaitu 233. Lalu berikutnya di sini kita akan masukkan nilai Y-nya. Nilai Y-nya ini kita dapatkan dari hasil perhitungan pada time series moment ataupun dari least square. Yang ini sebesar 59.928. Lalu nilai Y-nya ini akan kita kurangi dengan nilai A-nya. Maka 59.928 dikurangi 35.938 sama dengan 233. Lalu di sini kita taruh nilai X-nya sama dengan nilai 59.928 dikurangi dengan 35.938 adalah 23.990. Lalu dibagi dengan nilai B-nya yaitu 233. Maka hasil nilai X-nya adalah 23.990 dibagi dengan 233 adalah 103. Selanjutnya, setelah perhitungan selesai, kita tambahkan kolom A, kolom B, dan kolom Y-nya. Setelah mendapatkan nilai X-nya, kita pindahkan ke kolom biaya promosi X di tahun 2025, yaitu senilai 103. Lalu pada kolom A ini nilainya didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 35.398. Pada kolom B ini nilainya juga didapatkan pada perhitungan, yaitu 233. Dan pada kolom Y sama dengan A plus BX ini, kita dapatkan dari nilai A ditambah dengan nilai B, lalu dikalikan dengan 103. Maka hasilnya menjadi 59.928. Pada kolom hasil penjualan di tahun 2025 ini, nilainya didapatkan dari nilai Y, yaitu 59.928. Nilai Y ini harus balance atau sama pada metode least square dan juga pada metode time series moment. Jadi ini dia hasil dari perhitungan metode regresi linear berganda. Dan ini adalah hasil dari perhitungan metode semi average. Jadi itu dia cara perhitungan forecasting penjualan menggunakan 4 metode. Cukup sekian dari saya, Novia Nurhaliza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.